ngomong-ngomong belajar bisnis dari mana sih? Belajar bisnis ya dari mentor-mentor saya. Ya, alhamdulillah saya dulu kan mulai bisnis dari pengasong. Pengasong, oke. Waktu hijrah itu selesai di seniman jalanan, saya ngasong, Pak. Dari situ saya belajar. Dari orang tua dulu waktu putus sekolah juga udah diajarin. Oke. Saya kan putus sekolah itu di situ yang saya terus terang. Emang kayak dulu usahanya, Pak? Dagang aja, dagang aja. sayur, Ngasong. Tapi kan gitu. nggak ada yang ketambak kan? Ada dulu pernah punya tambak, tapi sebentar aja. Kecil-kecilan? Iya. Cuma saya dari kecil memang udah familiar di tambak. Oh. Karena dari masih SD kalau pulang sekolah itu pasti saya ke tambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini sejauh mata memandang kita melihat lokasi yang sangat luar biasa, tambak dan tambak. Ini adalah khususnya adalah tambak udang Faname. Walaupun ada juga yang lain-lain ya, akan ada ikan, bandeng dan sebagainya. Saya kembali akan mengangkat satu cerita, satu kisah sukses. Karena saya lagi suka banget ya mengangkat orang-orang hebat. Ini adalah seseorang ya pernah belajar dengan saya juga, walaupun dia sebenarnya adalah seorang pengusaha yang sudah sangat piawai. Cerita hidupnya sangat menarik. Kemarin saya mengangkat Subaidi, mantan TKI yang gagal 47 kali dan sekarang punya belasan minimarket. Ini lebih hebat lagi. Seorang mantan preman, pernah digebukin berbagai orang. Dan hidupnya susah banget ya. Tinggal di gubuk yang hampir roboh dan sekarang dia memiliki 700 hektar tambak udang Faname dan dia mengajak teman-temannya. Namanya adalah Muhammad Ihsan. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, sebuah inspirasi dan juga sebuah kisah sukses. Termasuk kalau Anda ingin invest di perikanan, satu potensi yang sangat luar biasa bagi Indonesia untuk diekspor ke dunia. Dan kita bisa feeding the world, kita bisa memberikan makan kepada dunia dan juga makan kepada penduduk-penduduk Indonesia. Itu yang paling penting. Satu konsep berbisnis yang luar biasa ya. Untungnya besar dan mengajak yang lain untuk bersama-sama. Alhamdulillah beliau adalah alumni dari MMBC dan alumni dari CEO Mastermind ya, dengan coach saya Mas Wowi, kemudian juga Pak Sandi Uno, kemudian Pak Gita Wiryawan. Dan sekarang kita berusaha sharing ya. Kita bagaimana menularkan sukses, menularkan keuntungan untuk kita bagi-bagi. Dan jangan lupa untuk sebagian dari itu adalah untuk kita kembalikan kepada masyarakat sekitar. Saya akan mencari Muhammad Ihsan, mungkin dia ada di sana. Ya, oke, Bang. Wih, lagi ngelamun apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini dong salamannya. Gila, dia punya Mas Ihsan semua? Ya, alhamdulillah, Pak. Berapa? 700 hektar? 700 hektar, di antaranya ada lahan tambak yang sudah produksi Faname, ada rumput laut, dan ada bandeng. Ini klaster Fanamenya. 700 hektar, gila ya. Kita punya 70 meter aja susah. Ini orang satu ini punya 700 hektar. Ya, waduh. Kenapa milih udang lebih banyak? Udang itu kalau kita lihat dari demand dan profit penghasilannya luar biasa, Pak. Ya. Istilahnya sampai kita di orang-orang budidaya tuh mengistilahkan nggak ada yang mengalahkan bisnis budidaya udang kecuali bandar narkoba. Penghasilannya. Jadi saya positif aja, itu luar biasa buat saya. Dan ternyata yang minta banyak banget ya? Minta banyak banget. Jadi marketnya nggak ada persoalan? Sama sekali nggak. Off-taker udah nunggu? Iya, luar biasa. Jadi justru saya kalau mau panen nih, kemarin-kemarin tuh berapa kali panen, 1 minggu sebelum panen aja itu buyer dari beberapa perusahaan udah ngubungin. Sampai diadu-adu ya? Iya. Harga tertinggi dan pembayaran terbaik. Betul. Akhirnya saya tender, Pak. Belagu lu. Ya, kita kan cari harga terbaik dan pembayaran termudah gitu kan. Harus terbaik. Begitu dong, harus begitu. Sampai kalau saya tetapkan itu H-1 biasanya. Besok mau panen baru hari ini saya tetapkan. Di berbagai kasus di mana yang produksi itu dipermainkan oleh yang mau beli. Ini kebalikan. Memang jago banget. Ini orang manggil dia Bang Mandor. Jawara ini. Ya. Jadi waktu dia ikut seminar saya, CEO Mastermind, dia dengan humble, saya punya tanah di Muara Gembong. Saya kan lama di Bekasi. Saya underestimate Muara Gembong, tapi dia bilang sekian ratus hektar. Gue lagi orang ini sombong. Nggak mungkin dia bisa membebaskan nih kalau nggak mantan jawara ya. Ya agak ribet kan. Agak ribet.
Kita ya karena memang saya pribadi orangnya berani dulu, gitu, urusan belakangan. Asli sini? Asli sini gitu. Asli sini? Iya. Ya, jadi asli Muara Gembong? Asli. Bapak saya, kakek saya, buyut saya, nggak tahu siapa duluan, memang asli Putra Dulu Daerah. pernah katanya yang dikeroyok di Senen itu benar ya? Ya, saya kabur dari kampung juga itu. Oke, kabur dari kampung? Kabur dari kampung karena berantem mulu, ribut terus. Termasuk mungkin saya salah satu laki-laki, nggak tahu yang lain ada cerita apa enggak, yang duel siang hari pakai senjata tajam di jalan raya saya di antara. 1 lawan 1? 1 lawan 2, saya sendiri lawan berdua. Di Muara Gembong? Di Muara Gembong, di depan nggak jauh dari rumah lah. Dan alhamdulillah mereka yang berdua yang lari. Habis itu diusir? Iya, saya berurusan sama polisi terus gitu kan. Jadi sampai saya udah sering diketok pakai pistol lah gitu. Sampai masih ada tuh, tinggal 2 tahun lagi dia pensiun. Dia kalau cerita ke teman-temannya itu tentang saya, waduh udah kacau banget itu. Sampai orang tua didatengin terus gitu ya, bermasalah terus. Akhirnya saya pergi ke terminal. Bikin malu keluarga? Ya, habis berurusan sama polisi terus, kan, bikin malu kan, bikin susah juga tentunya. Emak nangis terus. Gitu kan. Kita duduk kali. Iya, boleh. Ada tempat duduk? Ada sana. Oh, di situ. Oh, jadi terus jadi habis itu jadi lari ke Senen? Lari ke Senen. Ke mana? Terminal atau ke pasar dulu, pasar Impres. Wow, itu mah banyak juga premannya juga luar ya? biasa. Itu yang megang Palembang, Surabaya. Palembang sama Medan? Iya, saya jadi adik-adian mereka tuh baru masuk sana. Jadi saya kabur dari kampung itu bawa gitar 1, boleh pinjam sama teman, sama uang 1.000 perak. Tahun, ya, tahun 9899. Jadi 1.000 itu saya buat ongkos mobil aja, karena di sini angkutan pakai perahu motor ke Cilincing, Tanjung Priuk. Itu gratis sama teman-teman karena yang pada kerja. Saya dikasih makan di Cilincing, habis itu saya uang 1.000 itu saya gunakan buat naik P23. Metro Mini tahu. Cilincing, Tanjung Priuk, waktu itu 400 perak. Tanjung Priuk Patas 60, P60 ke Senen 300 perak, nyisa tinggal 300. Terus? Akhirnya saya belum ngerti cari uang, saya sampai 2 hari nggak makan itu. Cara nyari uang waktu apa? Ngamen, minta-minta? Ngamen ya bisa, bisa nyanyi, tapi belum berani turun ke terminal karena takut. Gitu. Emang bagus suaranya? Ya, enggak sih. Kaleng-kaleng aja. Kaleng-kaleng aja. Jadi saya beranikan diri setelah lapar luar biasa. Saya dapat dibantu tuh sama gembel-gembel situ juga, gembel pasar Senen. Dia dapat uang 5.000 beli nasi 3 bungkus. Saya makan sama orang-orang yang baru saya kenal 5 orang itu. Tahun berapa tuh? Tahun 99. Habis pasca kerusuhan. Oh, pasca kerusuhan. Saya pergi itu. Akhirnya besok-besoknya berapa hari kemudian saya nutur sayur-sayuran jatuh di pasar Impres itu. Jadi kalau ada tukang kuli panggul kalau macam ada yang jatuh, sayurannya saya pungutin, saya tuker. Kalau pagi nasi uduk sama mama yang jual di pinggir pasar Impres itu yang menghadap ke stasiun Senen. Tahu. Ya. Nah, itu sayur-sayurannya dari tukang pungut. Saya mungut sayur itu. Sayur-sayur yang jatuh-jatuh itu ya? Iya, bukan buat dibayar tapi nuker nasi bungkus saja. Biar dibeliin nasi bungkus sama mama itu. Nenek-nenek itu. Dan saya kurang lebih mengalami itu hampir 2 tahun tidur di emperan toko. Udah nggak pulang ya? Nggak pernah pulang ke kampung. Karena malu kan, blacklist di kampung kan. Tapi saya nggak mau bader juga gitu, tapi akhirnya terjun juga, bader-bader lagi gitu, lebih parah lagi di terminal. Ngapain aja? Ya akhirnya pas saya nggak sanggup lagi, karena cuma makan-makan doang, nggak punya uang gitu kan. Saya beraniin diri terjun ke terminal. Hari pertama aman, saya ngamen gitu. Hari kedua aman, hari ketiga saya habis babak belur digebukin sama anak-anak. Lama lah, anak-anak terminal. Sampai gitar yang saya boleh minjem dari teman bawa dari kampung itu habis buat nangkisin botol sama batu. Sampai akhirnya ada polisi ngelepas tembakan ke atas, baru relay. Nah akhirnya saya dibawa ke atas, ke pasar Impres. Di situ saya udah punya abang-abangan, orang Palembang dan Surabaya. Saya mau diadu, mau duel gitu sama anak bawah itu. Karena mereka juga merasa saya udah dinaungi mereka gitu. Jadi mereka merasa kesel gitu ya, saya dikeroyok. Nah pas mau diadu, duel itu, lawan saya nggak berani. Karena duelnya ya sampai lenyap, sampai mati lah gitu. Biasa begitu kalau di terminal di jalanan itu, di pasar Impres Senen terutama. Nah, akhirnya saya berani, saya bilang lawan 2 juga saya berani bang. Ternyata yang anak terminalnya itu milih damai. Milih damai. Ya, alhamdulillah sampai akhirnya saya punya nama di situ. Dan hari-harinya ya seminggu, 2 minggu ya udah fight terus dengan copet, dengan anak-anak baru dan lain. Nyopet juga dulu? Enggak, alhamdulillah bersih sama sekali. Bersih sama sekali. Malak-malak ya? Enggak juga. Saya murni ngamen aja, ngamen jalan. Tapi ya mentalnya ya kita lebih tinggi daripada pencopet. Jadi saya berani lawan. Boleh tahu nggak lagu apa sih waktu itu? Ya? Lagu apa sih waktu itu? Andalannya?
Aduh palu. Papa. Lagu apa dulu? Lagunya ya lagu-lagu jadul lah, lagu-lagu Lagu apa aja? kenangan. Tahun 99-an ya? Iya, Awal-awal iya. 2000-an kali, 2000-an ya? Iya, kayak gitu. Lagu-lagu apa? Ya ibarat apa tuh, air di daun Keladi. keladi. Aku tahu lagunya. Coba. Lupa saya. Ibarat air di daun keladi. Itu kan? Iya, betul. Coba dong, coba. Lupa sama sekali, Pak. Walaupun tergenang tetapi jangan sampai jagoan gua nyanyi daripada Ihsan. Jadi kalau gua ngamen waktu itu barangkali duit gua lebih banyak daripada Ihsan ya. Bisa jadi. Iya. Cuman gua nyali gua nggak sebesar. Kalau kita kan kebutuhan hidup, Pak. Oke. Jadi ya kalau nggak begitu nggak bisa makan, kita nggak bisa ini. Benar-benar terdesak lah gitu. Oke. Habis selesai ya kalau ini ya malam tidur lagi, nyari lorong-lorong pasar yang tutup kosong gitu. Kalau udah dapat saya tandain, baru nyari kardus, udah dapat baru gelar tidur. Kesiangan sedikit ya disiram sama satpam itu. Selama hampir 2 tahun sampai akhirnya punya Oke. tempat. Dan yang paling parah saya pernah ribut tuh, Pak, sama bandar atau gembong copet di situ. Gembong copet di Gembong copet. Saya di nggak Senen? tahu kalau itu dia gembong copet dan Oke, ditakutin oke. di situ. Pas saya lagi ngamen sendiri, saya di di Metro Mini 07 tuh, Oke. Senen Semper. Pas saya lagi nyanyi, penumpang udah mau penuh, ibu-ibu naik, si copet ini tangannya udah masuk sebelah. Nah, saya ngelihat, saya nggak bisa. Saya kalau udah ngeliat kayak gitu nggak bisa. Langsung saya pegang kepalanya, saya jedotin abis di mobil, saya bikin babak belur, keluar darah. Kan tahu Metro Mini nggak ada busa sama sekali, Pak. Iya. Bangkunya nggak besi Bangkunya semua, bangku. habis itu sama saya. Iya. Habis itu saya tendang ke bawah, dia terjengkang, udah nggak bisa ngelawan gitu kan. Saya bilang, gua nggak masalah, lu urusan lu mau nyopet, mau nodong apa segala macam. Tapi jangan gua lagi cari makan. Ini gua lagi cari makan direcokin, itu maksud saya gitu kan. Habis itu saya ke teman-teman gabung. Ternyata teman-teman udah heboh, udah tahu kalau saya ribut gitu kan. Orang saya sempat jalan dulu sedikit ke depan gitu. Mat, kan saya dipanggilnya Mat Gembong waktu di terminal. Kan gembong. Iya. Badan masih jangkis banget, Pak. 56 berat waktu itu. Rambut panjang. Umur berapa waktu itu? Umur 19 lah, 20 ya. Oh, karena dari Muara Gembong, Mat Iya, Gembong. Mat Gembong ya. Jadi masih aduk-adukan lah pakaian juga. Nah, mereka tanya tuh, si Robi itu. Robi itu sekarang saya tampung di masjid tadi itu, Pak. Oke. Itu yang dulu ngebukin saya juga itu. Sampai sekarang kayak ditampung, saudara. Iya, teman-teman itu. ya teman-teman itu. Nah, mereka tanya, lu tadi ribut sama siapa? Gitu. Di sono gue digangguin lagi nyanyi gitu kan. Dia nyolong, nyopet gitu kan. Lu tahu nggak itu siapa? Siapa? Si Hombing, bro. Si Hombing, men, gitu kan. Jagoan Dulu juga. kan belum bro ya. Iya. Dulu masih men gaulnya. Iya. Itu si Hombing, men. Wah, lu bahaya lu gitu. Oke. Itu gembong copet sini. Akhirnya saya kabur, Pak, ke Bogor. 1 minggu saya nggak pulang. Cuma pas udah lapar, saya nggak punya duit, mau nggak mau saya pindah lagi. Oke. Oh, jadi begitu ya perjalanannya. Iya. Bandel banget ya. Tapi Banyak itu lagi, Bang. untuk bertahan hidup ya. Iya, dan saya udah berapa kali mau kehilangan nyawa tuh, Bang. Hati-hati, Bang. Oke. Termasuk di kampung saya sering dikeroyok juga sih. Saya pernah pakai dibacok kepala saya. Waktu itu malam hari saya nyelamatin teman-teman doang sih. Sampai akhirnya pas ke tempat terang saya pikir keringet, orang sakitnya nggak terlalu kerasa. Ternyata darah. Taunya dari sini, kuping, dari janggut semua, dari hidung darah. Dan saya pakai kaos Casper waktu itu warna putih, merah semua itu. Saya dikerubuti kurang lebih 15-20 orang. Mungkin saya brengsek dulu kali. Ya. Bukan Alhamdulillah- ini ya, alhamdulillah tapi, sekarang tapi enggak ya. saya nolongin temen sebenarnya. Solidaritas. So Ya. berani lah gitu. Nolongin temen. Sekarang kita berada di tengah-tengah tambak. Gitu. Udah berapa ratus hektar yang produksi? Yang produksi dari tradisional dan intensif seperti ini kurang lebih 130 hektaran. 130 hektar. Ya. Jadi ada 130 hektar, 1 hektarnya itu 35 ton. 35 ton. Ya. Satu kali panen. Satu kali panen. Satu kali 30 35 sampai ton. 35 ton. Katakanlah 35 ton. Ya, Satu kilonya kan 80.000. 80.000. Iya. 35 kali 80. 80.000. Itu dapatnya sekitar 255 lah ya. Ya, 80 juta kali 35 ton. Ya, itu 240 hampir 300 juta lah ya. Enggak. 2,4 miliar lebih, Pak. Kalau satu hektar. Kalau 1 hektar. 1 hektar satu kali panen. Iya, 1 kali panen. Berapa kali panen setahun? Satu tahun itu sekitar 3 kali. 3 kali. 3 siklus, betul. Jadi hampir 3 miliar 1 ton, 1 hektar. 1 hektar itu hampir 6 miliar, Pak, lebih. Hampir 6 miliar. Iya. Dan dia punya 130 hektar. Iya, 130 hektar. Cuma belum berproduksi semua. Yang lain masih tradisional. Yang produksi ini yang di sini. Ada kali ini sendiri ya, berapa ratus miliar omset dari mantan preman satu ini. Satu klaster ini 10 hektar kurang lebih kita 150 tonan, Pak. 150 ton Per siklus. per siklus. Kurang lebih ya 13 miliaran sekali Siklus, angkat.
Jadi 1 tahun ya sekitar 40-45 miliar. 40-45 miliar. Ya, satu klaster. Satu klaster. Nah kita ini kan besok mau bikin Ya. 5 klaster lagi. Ada berapa klaster sekarang yang udah dimiliki? Sekarang 1 klaster ini Pak, baru Pak. Jadi besok kita sekitar semua hampir 5 klasteran. Target kita punya 1.000 hektar ya? 1.000 hektar. Kalau 1.000 hektar, satu kali narik Gua Negara udah triliunan bisa ya? Oh iya, 1,5 triliun Pak. Dan apa kebutuhan akan udang Faname Indonesia itu demikian besar ya? Sangat Apa? besar, karena Besar ya? kita sekarang kalau dari informasi Pak Menteri kemarin ke sini, Ya. waktu panen raya bareng kita, mereka datang alhamdulillah. Itu kurang lebih Pak Trenggono udah kesini? Pak Trenggono belum, yang Pak Edi sebelumnya Prabowo, Pak ya, Edi oke. Prabowo. Hmm. Nah itu kita untuk ke depan itu hampir kurang lebih 1.000 hektar untuk membuka kawasan. 10 kawasan. Sekarang aja udah 700 ya? Ya 700. Tinggal 300 lagi. Dan rencananya luar biasa. Dia mau ke hulu, ke hilir, Ya, mulai dari insya pakan, Allah. alat produksi, pakan, sampai hatchery, apa cold storage Cold ya. storage, pengolahan termasuk IKF, hide on, Ya. headless, insya Allah kita bentuk itu Pak, Hebat supaya memenuhi pasar udang ini. Dan Indonesia tadi saya bilang baru memenuhi 7% pasar udang dunia. Jadi masih sedikit banget. Itu Pak Menteri bilang, dan di media juga bisa Oke, dicek. oke. Dan Indonesia sekarang menduduki nomor 4. 4. Padahal dulu pernah nomor 1 Dulu ya? nomor 1. Sekarang Waktu kalah dengan bumi- siapa? Ekuador? Ekuador, Vietnam? Vietnam. India dan Vietnam. Ya, Padahal garis pantai kita jauh lebih panjang ya? 86.000 kilometer kalau nggak Memang salah. tambak gini harus di pinggir pantai ya? Iya, Di daerah Payau? betul. Karena dia membutuhkan sumber Ah, air yang di situ mengandung campuran antara air laut dan air bawah atau Iya. air payau itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong belajar bisnis dari mana sih? Belajar bisnis ya dari mentor-mentor saya. Ya alhamdulillah saya dulu kan mulai bisnis dari pengasong. Langsung, oke. Waktu hijrah itu selesai di seniman jalanan, Oke. saya ngasong Pak. Dari situ saya belajar. Dari orang tua dulu waktu putus sekolah juga udah diajarin. Oke. Saya kan putus sekolah itu di situ yang saya terus terang Emang ayah dulu usahanya Pak? dagang aja, dagang Dagang aja? sayur, Masong. keliling Tapi gitu. kan nggak ada yang ketambak kan? Ada dulu pernah punya tambak, tapi sebentar aja. Kecil-kecilan? Iya. Cuma saya dari kecil memang udah familiar di tambak. Oh, Karena dari masih SD kalau pulang sekolah itu pasti saya ke tambak. iya. Nyari ikan, nyari udang gitu kan. Saya dengar dulu apa Bang Bandar punya apa tempat melamun dulu ya? Iya. Waktu kecil. Iya. Di mana itu? Di ujung sana, namanya Muara Jaya Pak. Muara Jaya? Itu lokasinya pas menghadap Jakarta. Marunda. Jadi ngelihat Jakarta itu dari tempat itu kayak ngelihat Singapura dari Batam. Wah, lampu Lampu kelap-kelip. kelap-kelip, gedung-gedung Sementara pencakar kita langit. anak Bekasi ya. Iya. Bekasinya Bekasi pinggir. Bekasi Oke. ujung. Yang Bekasi cuma ujung. akrab dengan lumpur sama kayu. Oke. Terus, Jadi saya waktu putus sekolah itu SMP kelas 1, saya dibuang sama orang tua saya ke sana. Oke. Kayak istilah orang sini kalau dititipin ke kerabat itu dibuang. Dibuang, oke. Karena nggak tahu orang tua saya mungkin udah pengen meringankan beban segala macam gitu ya. Saya dibuang di pinggir laut sana, saya ngebantuin bikin terasi Pak. Oke. Seumur 12-13 tahun itu pegelin luar biasa, meriang kalau malam tuh. Hal yang paling menyenangkan buat saya kalau selepas subuh saya diajak nyari udang, ngangkat sero atau bagan udang. Oh. Nah di situ saya ngelamun kali ini, ambil ngangkat udang, subuh lampu masih kerlap-kerlip. Saya pandangi Jakarta indah banget gitu ya. Sekiranya gue bisa hidup di sana gitu kan. Wah. Dan sekiranya gedung-gedung itu bisa pindah ke sini. Dan alhamdulillah sekarang tempat saya melamun itu lokasinya udah saya eksekusi Pak. Saya beli. Udah beli ya? Ya sekitar 300 hektar. Wah, itu gede banget teman rambut ya. Iya. Dan 300 sebagian hektar. dipakai buat tempat pariwisata Pak Ridwan Kamil. Itu atas nama saya sendiri. Lokasi itu dipinjam pakai untuk ini apa buat wisata mangrove. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi. Ya, alhamdulillah. Saya betul-betul melamun tentang ya kemakmuran, tentang indahnya hidup di kota, merinding saya. Dan saya sampai saat itu jujur ya menangis menginginkan itu. Sayang kita nggak bisa ke sana, agak jauh dari sini ya. Lumayan sekitar 10 kiloan lah. 10 kilo. Ya, 10 kiloan. Saking gede tanahnya dia tuh. Nanti ada gambar-gambarnya itu. Gambar-gambar. Iya, ada foto-fotonya. Tempat melamun ihsan Tempat kecil. melamun ya saya. Dan betul-betul lokasi itu juga yang saya beli sekarang, yang saya eksekusi. Sehingga saya juga nggak pernah menyangka sih. Tapi memang waktu kecil setiap tempat penderitaan yang membuat saya tertekan saya tandain Pak. Dan dibeli. Ya, suatu saat nanti. Termasuk gubuk reot itu. Termasuk gubuk reok sekarang udah jadi gedung 5 lantai Pak. Gedung 5 lantai. Rumah orang tua saya yang dulu dikatain waktu saya kecil, saya sempat tersayat hati saya. Dikatain sama tetangga, lo belagu-belagu gitu, jangan belagu karena rumah lu ditenggang jangkrik aja rubuh. Saking parahnya gitu. Saking parahnya. Dan saya badar. Ya.
Sekarang? Sekarang alhamdulillah jadi yayasan. Jadi saya bangun gedung 5 lantai di situ dengan 6 rumah guru dan pengurus. Ada TK, ada TPQ, Rumah Tahfidz Quran, dan SDIT Tahfidz. Gratis? Dan gratis. Kita udah punya murid kurang lebih 130 anak. Gratis? Iya, di Muara Gembong ini. Dan insya Allah di akte notarisnya di yayasan itu perizinannya sampai ke perguruan tinggi nanti insya Allah. Dan lahannya udah ready Pak, alhamdulillah. Udah saya bebasin semua dulu. Berapa karyawan yang ditampung sekarang? Di sini? Ya. Di satu klaster ini kurang lebih 50-60 orang. Pak. Akan bertambah terus? Akan bertambah terus. Mungkin akan jadi ribuan ya? Oh iya dong. Kalau satu kawasan kan berarti 600 orang kurang lebih. Kalau 1000 hektar ya 6.000 orang. Itu diproduksi doang Pak. Belum kalau kita bangun industri hulu hilirnya. Wow. Di hulu kita aja bikin pabrik pakan, pabrik hatchery, pembenuran, pabrik persiapan peralatan produksi. Di hilirnya kita bangun cold storage, industri pengolahan udang, EQF, head on, headless. Wah ini memerlukan kurang lebih ribuan tenaga kerja. Nanti ke sana kita ya. Bismillah. Bismillah. Bismillah insya Allah. Saya makin menggebu-gebu ini. Pak Ihsan, saya cuma mau nanya titik balik suksesnya seorang Muhammad Ihsan itu di mana sih? Dari sebandel-bandelnya gitu. Nggak punya background pendidikan tinggi, ya berasal dari keluarga miskin. Titik baliknya di mana? Ya semata-mata saya berpikir ini karunia dari Allah gitu Pak ya. Saya juga nggak menyangka saya hidup di terminal, tidur di emperan toko, di kerasnya hidup terminal, dan tiba-tiba saya merasa Allah di situ hadir gitu. Yang tidak ada orang satupun yang peduli dengan kita di jalanan gitu ya. Boro-boro ada ustadz yang berani mendakwahi kita gitu. Kehidupan kita keras tentu menjadi bayangan menakutkan untuk mereka kan. Tapi saya juga nggak menyangka, alhamdulillah saya mendapatkan sedikit pencerahan gitu ya. Karena jujur saya dari putus sekolah, cita-cita saya begitu tinggi. Satu hal yang saya nggak tinggalin, hobi baca Pak. Sampai dari kecil dan waktu di Terminal Senen pun saya hobi baca tetap. Jadi kalau ada lapo-lapo atau kan lapo Batak, om gitu, dia kan pada jual buku bekas juga sana kan? Buku bekas lawakan itu semua itu tempat saya baca Pak. Jadi kalau saya mau baca saya permisi sama lay-lay itu, numpang baca gitu. Nah kalau belum habis saya tandain. Besok saya datang ke situ kalau masih ada aman gitu, saya lanjutin baca. Tapi kalau udah nggak ada berarti udah kejual. Jadi saya nyari judul buku lain lagi. Nah di om-om yang pada jualan minuman, warung dan yang lainnya juga pada langganan koran kan. Ada Kompas, ada Republika dan yang lain. Kadang suka saya izin baca duluan. Kadang mereka kalau lagi senang sukarela, kalau lagi kesel lu duluan terus yang baca gitu. Aku belum baca gitu. Ya udah silahin om gitu, saya baca sebentar. Sampai ya secara tidak langsung mungkin ketemu kolom-kolom agama dan yang lainnya. Yang di situ saya merasa ada kehidupan lain ternyata gitu. Ada kehidupan yang di sana sepertinya ada kedamaian gitu dan yang lainnya. Sampai saya sering melamun mengenai jati diri hidup saya gitu. Di mana teman-teman saya udah banyak yang mati, yang meninggal, yang ditembak polisi, yang overdosis dan yang lainnya. Dan saya merasa iri dengan orang-orang yang berpakaian rapi turun naik bus ber-AC itu. Dan mbak-mbak yang pada berjilbab rapi, sepertinya teduh banget gitu ya. Dan saya merindukan suasana itu yang tanpa saya sadari itu menggiring saya pada puncak atau sudut kebuntuan saya. Di suatu hari, di sore hari, saya duduk yang udah dalam keadaan ngeplay luar biasa gitu ya. Karena saya terbiasa teman-teman seperti itu, kadang 2 hari 2 malam kita on gitu ya, nggak tidur, nggak apa. Tiba-tiba biasanya kalau kita menggunakan itu, paranoid. Sempat menggunakan obat juga? Paranoid itu biasanya datangnya kita takut sama polisi, atau takut sama musuh gitu ya, diserang dari belakang. Ini tiba-tiba takut sama kematian. Tiba-tiba? Iya, takut mati juga ya? Iya, takut sama Rob, sama Allah. Ya Rob ya. Bagaimana kalau gue mati saat kayak gini nih? Gue jadi sampah seperti teman-teman gue jadi sampah dong. Belum banyak yang bisa diperbuat. Iya. Belum banyak amal. Dan semua cuma kebejakan dan kebrengsekan hidup kan. Akhirnya? Ya akhirnya saya terus bergejolak dalam batin saya. Gue nggak bisa kayak gini nih. Pasti ada kehidupan lain selain ini. Dan saat itu juga saya terus terang sembari sempoyongan saya ngambil ke belakang ke musola Senen ada situ. Saya ngambil air wudhu dalam keadaan sempoyongan. Datangnya paranoid itu Pak. Dan saya masuk musola sholat dalam keadaan nggak ya fly itu juga. Celana masih sobek-sobek, jangkis, rantai masih dari kuping ke. Oh iya, sebenarnya rantai oke tuh. Iya, rantai dari kuping ke hidung gitu kan. Ya jalanan banget lah Pak gitu ya. Saya sholat
Dan alhamdulillah waktu itu imam musolanya nggak marahin saya, nggak membentak saya. Jadi saya, mungkin kalau saya dibentak saya nggak datang lagi. Dan akhirnya ya alhamdulillah mulai dari situ saya terus membiasakan diri, mendekatkan diri gitu. Cuman karena ilmu kurang akhirnya hancur lagi gitu. Tapi akhirnya berusaha untuk kembali lagi sampai saat titik saya sedang nge-play juga di pojokan Terminal Senen. Teman saya lewat, udah hijrah duluan tuh dia. Dia bawa kitab Al-Quran terjemahan. Berdiri depan saya bertiga. Dia diri, dia ngelus-ngelus dada. Astagfirullahaladzim. Saya marah dan murka di situ. Marah dan murka, bukan nonjok dia, tapi saya tunjuk mukanya. Namanya Fulan Jamal lah gitu. Malu saksi ini. Lu terakhir ngeliat gua kayak gini. Malam itu juga semua yang emang saya nggak punya uang, saya jualin instrumen saya, Pak. Sound system, gitar listrik dan yang lainnya, bass. Saya cuma ninggalin gitar akustik aja satu. Nah, akhirnya saya besok paginya pergi ke Tasikmalaya. Saya nggak tahu tujuan kemana. Dan 1 bulan saya turun naik gunung terus. Cuma bawa pakaian di tas kecil sama gitar itu buat nyambung hidup. Karena saya jual waktu itu jual cepat, dapat duit cuma 150.000 perak. Saya yakin ini nggak bertahan hidup lama. Benar 15 hari habis. Itu udah irit-irit gitu. Akhirnya saya nyambung hidup ngamen lagi di Tasik. Di Tasik ke rumah-rumah, ke toko-toko yang satu orang paling ngasih 50 perak, 100 perak. Masya Allah. Sampai saya turun naik gunung Batu Ngampar ada di sana, Batu Ceper gitu. Gunung Batu Ngampar, terus terakhir di Gunung Galunggung. Nah di situ saya dapet spiritual yang luar biasa. Dan di situ juga saya berjanji untuk tidak kembali ke dunia hitam saya gitu. Dan pengalaman yang kalau saya ceritakan nggak masuk logika lah di atas gunung itu sendirian. Kejadian-kejadian yang saya nggak masuk logika saya juga saat ini gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan saya. Dan saya berjanji kalau sekiranya saya nggak dicabut nyawa saya di situ, saya akan berjanji nggak akan balik lagi ke dunia saya di terminal itu. Akhirnya pas dapat 1 bulan saya pulang ke terminal, ya kembali ditawarin itu, tapi saya udah nggak pernah mau. Saya udah nggak pernah mau Barang-barang haram itu. Barang-barang haram itu, sampai akhirnya saya pernah dijauhin sama teman-teman dan dimarahin pernah. Sampai kumpul di terminal itu banyak semua teman, saya dipaksa untuk panggil, saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis sejadi-jadinya sampai saya bilang ke mereka, apakah karena gue udah nggak minum ini atau udah nggak pakai ini segala macam, lu udah nggak nganggap gue teman. Saya nangis sejadi-jadinya. Akhirnya sampai ada yang teman saya Tony itu dari Medan keras sekali. Akhirnya dia meluk saya paling erat. Udah biar gimana pun lo sahabat gue, sahabat kita gitu, saudara kita. Ya akhirnya ya udah berjalan dan mereka, saya tanpa mengkonsumsi itu lagi sampai hari ini alhamdulillah. Kapan kembali ke membangun kampung? 2009 saya pulang ke kampung setelah jatuh bangun usaha, Pak. Saya dari meninggalkan hijrah itu dari jalanan, saya mulai belajar dagang lagi, ngasong. Terus sampai saya bangun bisnis, buka macam-macam usaha, jatuh lagi, ngasong lagi, jatuh lagi, ngasong lagi. Banyak jatuhnya lah. Jatuhnya ya mungkin udah hampir 20 kali, ada kali. Sampai akhirnya saya mulai 2007 akhir, 2008 awal agak membaik ekonomi. Ya. Saya buka masak kebab, dulu kan lagi booming kebab. Ya. Saya jualnya tetap di mobil-mobil, ngasong. Saya bikin loyangan, saya bawa loyangan, berapa piece saya bikin 12 pertama. Habis besoknya saya bikin lagi 2 loyang. Terus sampai akhirnya, laris juga gitu ya. Akhirnya saya dapat pinjaman dari teman modal. Saya pinjaman motor juga dapat. Akhirnya saya dagang kebab keliling. Udah pakai mesin, pakai motor, dipinjemin sama teman, dan sampai akhirnya punya tempat. Dan tempat itu rame, booming, dan sampai akhirnya banyak orang-orang minta dibukain. Saya buka pakai terombongnya, kemitraan. Sampai akhirnya punya 16 cabang kebab. Apa namanya? Abacia Kebab Pizza. Abacia Kebab. Abacia Kebab Pizza. Di internet sampai sekarang masih ada tuh, itu brand saya. Saya udah punya 16 cabang, yang terbesar di Sintang, Kalimantan Barat. Itu udah restoran 2 lantai itu, Pak. Termasuk saya buka di Tabing juga, di Padang. Dan buka di Tebing Tinggi, Medan. Yang sampai sekarang di Jakarta juga masih ada di Universitas Indonesia. Masih punya? Udah saya jual lepas semua. Saya bisnis seafood tuh mulai. Udah jatuh bangun dah gitu ya, saya ganti bisnis seafood. Saya kirim kepiting dari sini, nggak cukup, akhirnya dari mulai Aceh sampai Papua saya ambil kepitingnya. Dan omset saya lumayan besar sampai akhirnya saya tinggalin tuh. Kebab Pizza itu yang udah memberikan saya ya bisa beli rumah, beli tanah gitu. Di kampung, saya pulang kampung waktu itu. Istri saya taruh sini, saya tetap bisnis di Jakarta.
Nah, di situ saya bangun seafood, nggak taunya qadarullah ada kebijakan menteri, salah satu menteri dulu waktu itu. Nggak boleh dagang seafood, Nggak boleh boleh, dagang kepiting. dibatasi. Ya, Kepiting ukurannya ya. cungkang lunak, soka Ya. nggak boleh, Ya. kepiting soka nggak boleh, kepiting telur nggak boleh, rajungan nggak boleh, lobster telur nggak boleh, dan yang lainnya entah gimana. Ya kita merasa terdampak sekali saya. Bangkrut Jatuh bangkrut, ibaratnya saya udah duit saya ke bawah, hancur, saya nanggung duit orang, dan kerugian-kerugian lainnya. Gudang saya hancur, tutup gitu kan. Sampai istilahnya udah jatuh ketiban tangga kerubuhan tembok. Sampai istri saya mau beli sayur kangkung seikat 1.000-2.000 itu ngutang di warung. Sampai kayak gitu, padahal udah punya rumah, mobil. Jatuh lah gitu, Pak. Nah, saya mulai belajar properti di 2013 awal. Nah, saat itu saya belajar properti juga nggak punya duit. Lagi bangkrut-bangkrutnya, dipinjemin duit sama istri, waktu itu ikut seminarnya. Nah, pas ikut seminarnya saya coba, itu pun nggak deal-deal sampai 3 bulan, 6 bulan, kagak cair-cair. Sampai akhirnya 1 tahun, alhamdulillah, berhasil. Dan saya waktu itu belajarnya jualan rumah, properti, tapi sampai sekarang pun, 1 rumah pun saya nggak berhasil jual. Oh, jadi broker dulu? Ya, jadi broker aku-akulah istilahnya. Jadi, saya belajar jual properti, sampai sekarang pun akhirnya nggak bisa jual rumah, sampai sekarang. Cuma alhamdulillah sekarang rumah saya udah sejumlah anak saya dan lebih beberapa apartemen juga di Jakarta. Dan baru deal sama Sultan dari Bandung tuh 2,9 miliar rumah beliau. Alhamdulillah. Nah, itu tapi saya ininya di tanah malah. Hokinya di Hokinya di tanah. Saya pertama deal itu di kawasan industri Babelan. Oke. Dan itu bukan tanah milik. Saya nawarin tanah milik bersertifikat, kenapa itu buyer maunya tanah bantaran. Tanah garapan lah ibaratnya. Kan bukan jual, itu mau perali gitu kan. Tapi itu 1 hektar. Sampai saya dapat keuntungan 150 juta 1 hektar. Waduh. Nah, terus saya buka lagi tuh makanan-makanan food itu. Akhirnya jatuh lagi, saya bisnis lagi tanah. Gak lama di 2014 akhir cair lagi alhamdulillah. Saya dapat keuntungan 750 juta langsung. Dapat 1 hektar lagi dan terus sampai ya tuman jadi gitu Pak istilahnya. Cair, ya alhamdulillah sampai sekarang 700 hektaran. Akhirnya ngebebasin untuk diri sendiri. Ya. Dan ya alhamdulillah ya itu tanah milik. Pak Ihsan, bagian sendiri. kalau boleh menyebut nama gitu, siapa yang paling berjasa yang merubah hidup seorang Muhammad Ihsan? Terlepas dari Orang tua pasti ya? orang tua yang pertama, saya yakini doa mereka. Ya. Walaupun saat ini mereka udah nggak ada gitu ya. Dua-duanya udah nggak ada? Dua-duanya udah nggak ada. Ya baru sedikit menikmati keberhasilan saya. Oh, sempat Allah menikmati? ya dia meninggal. Belum sempat saya berangkatkan haji atau umroh. Tapi alhamdulillah keluarga saya, adik saya, kakak saya, istri saya semua udah. Saya sekeluarga bahkan anak-anak saya semua udah berangkat. Oke. Haji pun alhamdulillah udah. Nah, yang paling berjasa tentu orang tua. Saya yakin doa ibu saya itu sangat membekas di saya. Pasti. Dan yang membentuk karakter saya yakin ya saya merasa ibu saya. Ibu. Karena dia selalu memberikan motivasi yang luar biasa dari saya kecil. Dia tidak pernah mengeluarkan kata anak brengsek, anak kurang ajar. Kalau bapak keras? Bapak juga enggak. Paling kalau ini fisik aja gitu. Fisik pernah lah. Sekali-kalinya saya disahabat pernah. Itu udah kesel banget kali. Iya udah kesel banget. Tapi ibu Bandel walaupun banget. kita susah hidup, gubuk reot dan segala macam, tapi nggak pernah mengecilkan mental saya. Saya selalu kalau disisirin tuh gaya, dulu kan gaya sisir Harmoko kan? Iya, ya. Ya, anak emak kayak Harmoko nih gitu. Raja ini ntar nih. Anak emak raja nih ntar nih. Ternyata itu doa ya. Iya. Dan dia bilang Dijawab begini. oleh Allah. Iya. Dia selalu kayak gitu. Setiap saya melakukan kebaikan walaupun sedikit itu sanjungannya luar biasa. Sampai kadang saya suka nginjek tanah aja kagak kerasa kayaknya. Anak emak pinter emang dimandiri. Kehilangan mereka saya. Iya, kehilangan. Sangat. Ibu saya. Terutama ibu ya. Terutama ibu. Dia sangat membekas. Sekarang udah sukses dan Bang Ihsan mau ngajak teman-teman semua Ya. ya untuk menikmati atau berinvestasi juga di Muara Gembong, berinvestasi juga di Udang Paname. Betul. Jadi awalnya sih seperti ini Pak. Karena saya hobinya beli tanah sekarang. Ya. Nggak boleh ada yang nawarin tanah, kalau worth it saya beli Pak. Barusan beli 150 hektar lagi. Betul, belum lama ini. Dan saya baru ngasih DP sebelum lebaran kemarin 500 juta untuk 40 hektar. 40 hektar. Dan nambah terus gitu. Tadi udah ada ini lagi kalau macam itu. Tiap hari dia beli tanah loh. Iya, kerjanya itu Pak. Ya, karena dari hasil Pak, alhamdulillah. Nah, jadi saya membuka peluang ke teman-teman justru pertamanya itu hanya menawarkan lahan saya yang banyak nganggur Pak.
saya anggap banyak nganggur karena masih tradisional Ya. atau kosong melompong. Yang saya baru produksi aja baru ini tuh Pak. Ya. Karena biayanya memang besar Pak. Jadi saya menawarkan peluang ke teman-teman untuk memanfaatkan lahan kosong saya. Saya lemparnya seperti itu. Silakan kalian mau pakai, mungkin mau bikin kandang ayam sistem teknologi modern tuh, Silakan. yang pakai blower. Ya. Mungkin dia pengen polikultur kan bisa di sini Pak. Atasnya kandang ayam dengan teknologi Bawahnya ikan, modern, ya. bawahnya ikan bandeng dan yang lainnya. Nggak perlu ngempanin lagi kotoran ayam, mungkin bisa jadi pakan dia mungkin gitu ya. Dengan riset tertentu gitu ya. Nah, artinya ini peluang-peluang luar biasa atau usaha-usaha aquaculture lainnya atau agrikultur lainnya. Cuma teman-teman balik nanya ke saya. Nah, kalau Bang Mandor sendiri apa bisnis konsep atau konsep bisnis apa yang udah yang worth it di tempat Bang Mandor? Ya saya bilang ya ini. Yang udah saya jalani ini Panama. Cuma memang modalnya besar, Pak. Per kolam ini seluas 1000 meter, 25 kali 40 cm, 40 meter, itu kurang lebih 340 juta. Memang kelihatannya mahal karena saya yang memakai teknologi padat tebar tinggi. Oke. Bisa lebih murah dari saya kalau tebar padatnya lebih rendah. Yang mahal tuh di benih ya? Ya, diproduksi sebenarnya. Kalau benih makin banyak kan produksi makin tinggi, gitu kan. Pakan dan yang lain itu kan menduduki porsi pertama, Pak. Terus tergantung, dia juga bisa lebih mahal kalau padat tebarnya lebih tinggi dari saya, misalkan 300 ekor per meter atau 500 ekor per meter, itu bisa 2 kali lipat dari 340 juta. Saya cuma 200 meter per meter. Cuma hasilnya pun besar, lumayan. Saya dari satu kolam ini kemarin panen 3,2 ton sampai 3,5 ton per siklus 3 bulan. Artinya kalau harga 80.000 per kilo atau 85.000 kemarin per kilo, 3 ton aja kalau kita hitung 3 ton 255 juta, Pak. Belum 2 tahun aja udah impas ya. Udah balik modal, Pak. Udah balik modal karena di sini skemanya saya yang udah kerja sama teman-teman. Target kita mengembalikan modal dulu, BIP dulu. Kita nggak ngambil hasil karena bisnisnya bagi hasil kan. Kalau udah neraca keuangan positif, itulah aman, yang, gitu, itu yang baru saya bagi bilang hasil. Bang Iksan sekarang menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi sekarang beliau mengajak untuk memiliki tambang atau ikut investasi di produksi atau malah jualan ya. Nah, iya betul. Kita resellernya dibentuk dari teman-teman semua. Iya, Wah, betul. itu keberkahannya luar biasa, membuka lapangan kerja. Itu yang pertama. Yang terhadap lingkungan saya juga luar biasa, Pak. Ya. Muara Gembong sekarang paling nggak punya kebanggaan. Punya kebanggaan. Jadi insya Allah anak kampung lagi ya. Yang dulu di Nadaran, saya kan 18 tahun di Bekasi. Muara Gembong, apaan tuh Muara Gembong? Hari ini saya ke Muara Gembong gara-gara Muhammad Iksan. Terima kasih, Pak. Luar biasa. PAD kecamatan kita cuma 1 miliar, Pak, per tahun. Nah, kita 1 tahun 1 klaster ini aja bisa 40 miliar. 45 miliar. Dan going to triliun nanti ya. Amin. Amin, amin. Karena kalau udah terbentuk satu kawasan gitu ya, 100 hektar itu udah, waduh, 400. Kita punya 500 alumni CEO Mastermind, ya. Pengusaha-pengusaha sukses rata-rata. Jadi kalau semuanya terlibat, ini yang kita ajak semua, insya Allah kita akan mengelola 1000 hektar. Amin. Saya dengar Pak Menteri udah kesini, Pak Jokowi udah kesini ya. Pak Jokowi 2 kali ke kawasan kita. Senang banget dia kesini ya. Oh, dia senang sekali, apalagi mendengar ini diteruskan oleh putra daerah, trial project beliau. Dia kan bikin, kita terinspirasi terus terang dari trial project beliau. Dan di sini saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Presiden khususnya Pak ya, boleh Pak ya? Boleh, boleh. Dan Kementerian KKP di sini yang tentunya lewat perhatian luar biasa dari Pak Dirjen Budidaya ya, yaitu Pak Slamet. Membantu infrastruktur juga, saya dengar ya. Infrastruktur luar biasa Pak, kita dibangunin jembatan senilai 48 miliar kalau dibangunin jaringan listrik ya. Terus jalanan di aspal sampai ke tambak saya. Di tempat bikinin tempat parkir luas gitu. Dan jaringan listrik langsung itu masuk karena ke Bang Iksan berbuat baik kepada orang lain tuh banyak sekali. Ya alhamdulillah. Jadi ya, karena harus selalu ada, pasti akan selalu ada balasan. Itu yang saya maksud. Sayang kalau udah infrastruktur segini bagus kalau tidak dimanfaatkan, Pak. Pemerintah udah sangat mendukung. Yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu ya. Kalau tidak diteruskan sangat sayang sekali. Pihak swasta itu udah banyak melirik ya. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Saya sekarang bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor swasta, Pak. Ya. Yang ada di sini ada dari Growbase gitu, dari New Hope China gitu. New Hope China. Iya, terus dari Amerika juga ya? Amerika juga, insya Allah. Karena kita bibit dari sana, Pak. Dari TKP, Hatsuri TKP. Dari Hawaii dan California. Lagu lah. Sekolahnya apa itu, jangan dijawab. Sekolahnya apa Bapak kan? Kita cuman moles-moles saja. Ya, CEO Mastermind. Wah, luar biasa. Sungguh menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Saya syukuri Pak, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dari sini nanti
manfaat yang sebesar-besarnya tercipta, Pak. Ya. Baik untuk lingkungan kami di Muara Gembong dan Untuk masyarakat, masyarakat dan negeri tercinta. negeri tercinta. Ya, kita akan rebut Indonesia sebagai Amin. penghasil Udang nomor budidaya. satu Udang nomor satu dunia Indonesia. lagi. Ya, karena kita garis pantai kita, Itu dia. garis pantai kita kalau menurut riset saya Ya. itu hanya kalah dari Kanada. Betul. Oh, ya? Betul, betul. Negara dengan garis pantai terpanjang itu Indonesia adalah salah satu. Kita kalau nggak salah cuman kalah. 86.000 kilometer kalau Ya, nggak salah. ya, ya. Sekarang kalah sama Ekuador, sama India, Iya, sama Vietnam Aduh. nggak ada apa-apanya. Dulu Indonesia nomor 1, Pak. Waktu bumi di pasien aktif itu. Dan makanya pemerintah kayaknya sekarang lagi Ya, benar-benar India kan negara landlocked ya. Betul, Ya, betul. dikit sekali garis pantainya. Iya. Bebas Ya mudah-mudahan sekali. Allah berkahi, Allah mudahkan. Kita butuhkan insan-insan lain dan jangan Ya, lupa untuk terus memberikan inspirasi. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi inspirasi. Ya, Kalau mau belajar, belajar ke sini. siap. Kalau mau invest, invest ke sini. Siap menampung. Siap penonton. Ya, demikianlah podcast saya. Ya, hari ini saya menyempatkan diri. Saya sekarang banyak keluar kota sekarang, ke Subang, kemana-mana, ke Palembang ya. Hari ini saya ke Muara Gembong. Ya, satu kawasan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ya. Thank you, Bang Isan. Siap, Om. Sukses ya. Terima kasih. Ya. Untuk kita semua. Bye-bye. Ya.